Martial Master. Bab 5322. Jalani kembali jalan abadi. Setelah Patriark Wan Guming berhasil menangkap Raja Hantu Se Shen Ming, Qin Chen terbang jauh di depan, sementara Wang Wu Mingzu mengikuti di belakang. Keduanya meninggalkan dunia dalam sekejap. Dalam sekejap mata, mereka terbang ribuan mil jauhnya sampai mereka tiba di tempat yang sangat terpencil dan terpencil. Ground itu berhenti. Desir. Begitu Qin Chen mendarat, pita hitam jatuh di belakangnya, berdiri dengan hormat. Itu adalah leluhur dari banyak sekali tulang. Wan Gu, kecepatanmu tidak lambat, kata Qin Chen dengan heran. Wan Gu telah tumbuh lebih dari sebelumnya. Hehe, Sao Chen, bawahan ini masih memiliki beberapa cara. Jika bukan karena fakta bahwa tubuh Raja Hantu Hutan tidak pernah pulih dan lukanya serius, dan bawahannya baru saja mengetahuinya. Kalau tidak, kecepatannya bisa setidaknya ditingkatkan beberapa persen. Wan Gu Mingzu berbicara dengan bangga. Oh, mata Qin Chen berkedip. Dia takut Wang Wu Mingzu tidak akan mampu mengimbangi, jadi dia menghemat sedikit kekuatan dari sudut pandang ini. Jika Wang Wu Mingzu pulih, kecepatan lawan mungkin mendekati miliknya. Itu benar. Qin Chen mengangguk, tampaknya kamu telah menemukan tubuh yang tepat, setidaknya setelah memulihkan basis kultivasi dan kekuatan alam Orde Abadi. Kecepatanmu setidaknya bisa mengimbangiku yang baru saja menerobos Vientin alam dewa. Kalau tidak, aku harus membiarkanmu memasuki dunia yang kacau setiap saat. Merepotkan. Senyum di wajah Raja Hantu Shen Ming tiba-tiba membeku. Bergantung pada apakah Tuan Muda Chen memujinya atau menyakitinya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, sepertinya bukan pujian untuk mengikuti alam dewa Vientin dengan basis kultivasi dari alam tatanan abadi. Bagaimana cederamu sekarang? Tanya Qin Chen. Saat ini, 7 atau 88 telah dipulihkan, tetapi beberapa sumber inti mungkin memerlukan waktu, dan tidak akan mudah untuk memulihkannya. Wang Wu Mingzu berkata dengan serius. Perintah abadi yang ditinggalkan oleh penguasa makam kematian Tuhan tidak takut turun. Tidak ada masalah dengan pencapaian untuk menyelesaikannya, kuncinya adalah sumber daya. Bawahan ingin sepenuhnya memperbaiki tubuh fisik, dan sumber daya yang dibutuhkan sangat besar. Terlalu lambat untuk mengandalkan energi yang diserap dari dunia luar. Satu-satunya solusi saat ini adalah pergi ke Ghost King Pool di Ghost Aula Raja, di mana ada hantu hutan. Kekuatan Raja Hantu, yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, adalah tempat inti yang dia bangun. Di mana itu, bawahannya harus segera pulih. Petik 2. Wang Wu Mingzu menjelaskan dengan suara yang dalam. Qin Chen merenung sejenak, mengangguk dan berkata, jangan khawatir tentang pergi ke Aula Raja Hantu untuk saat ini, memajukan dunia yang kacau, dan mengintegrasikan aturan surga di dunia kacau. Kata itu jatuh. Qin Chen mengangkat tangannya. Desir. Keduanya tiba-tiba menghilang di dunia ini dan memasuki dunia yang kacau. Raja Hantu Shen Ming. Di dunia yang kacau, makam Jenderal Mingyan dan yang lainnya melihat Raja Hantu Hutan dan Qin Chen muncul bersama, dan mereka terkejut ketika mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar. Raja Hantu Hutan apa? Leluhur ini adalah leluhur Myriad Bone Underworld di bawah komando Kaisar Agung. Apa yang terlihat di matanya? Wang Wu Mingzu mendengus dingin. Senior Skeleton, kenapa kamu ada di tubuh Raja Hantu Hutan? Mendengar kata Wang Wu Mingzu, makam Mingyan mengejutkan mereka. Bagaimana situasinya? Qin Chen melirik kerumunan dan berkata, Raja Hantu Hutan telah dibunuh oleh Tuan Muda ini, dan senior Wang Wu Mingzu telah menangkap Raja Hantu Hutan. Tubuh kedaginganmu, kamu tidak perlu panik. Mendesis. Merebut penguasa area terlarang. Mendengar kata-kata Qin Chen, hati semua orang terkejut. Merebut rumah, kedengarannya seperti hal yang normal di dunia bawah, tetapi sebenarnya sangat sulit, sama sekali tidak biasa. Itu membutuhkan kekuatan jiwa, jauh melebihi di atas satu sama lain. Dalam keadaan normal, detasemen puncak tingkat kedua mungkin tidak dapat memenangkan orang kuat yang baru saja memasuki detasemen tingkat pertama, bagaimanapun. Orang kuat yang terlepas telah mencapai keadaan yang menakutkan dengan pikiran dan jiwa yang sempurna. Belum lagi pembangkit tenaga listrik yang menguasai area terlarang.
Tapi sekarang, bagus. Semua orang memandang Raja Hantu Hutan dan lebih mengagumi Qin Chen. Tuan benar-benar kuat, aku mengagumimu. Jenderal Makam Mingyan dan yang lainnya berkata dengan kaget. Bergantung pada. Di samping, Wang Wumingzu menatapnya. Jelas leluhur yang mengambil alih Raja Hantu Hutan, mengapa dia begitu memuji anak itu? Benzu yang terbaik, oke. Oke, kalian pergi berlatih dulu. Perintah Qin Chen. Ya. Jenderal Makam Mingyan dan yang lainnya segera pergi. Paman Skull, kamu terlihat lebih baik dari sebelumnya. Gadis kecil itu juga sedikit tersenyum dan terpental. Wan Gumingzu mendengar ini, menyentuh wajahnya, dan tidak dapat menahan senyum. Hei, kamu punya penglihatan. Sebelum dia selesai berbicara, Wan Gumingzu tertegun. Tubuhku saat ini adalah milik Raja Hantu Hutan, tetapi Xiao Xiao lebih cantik dari sebelumnya. Apa-apaan ini? Mungkinkah dulu aku jelek? Aku. Wang Wumingzu terdiam dan tumpul. Saat ini, hanya Wang Wumingzu dan Qin Chen yang tersisa di lapangan. Oke, Wan Gu, bersiaplah untuk berintegrasi ke dalam tubuh tuan muda ini dan hukum surga dunia. Ekspresi Qin Chen serius. Sejauh ini, orang terkuat yang terintegrasi ke dalam dunia yang kacau hanyalah makam Jenderal Mingyan. Tetapi sekarang Wang Wumingzu adalah detasemen rangkap 3 pertama yang mengintegrasikan aturannya sendiri ke dalam dunia yang kacau, jadi dia harus memperhatikan. Ya. Wang Wumingzu tidak berani gegabah. Dia menjadi tenang, menatap ke langit, dan segera, boom, kekuatan mengerikan dari hukum hutan bangkit dari tubuhnya dalam sekejap. Tuan Muda Chen, bawahan ini pertama kali bergabung dengan Shen Ming Dao dari Raja Hantu Hutan. Aura. Dao ini semuanya megah, seperti pilar hitam besar surga yang panjangnya ribuan mil, langsung terhubung dengan Dao surga di dunia kacau. Ledakan. Pada saat Taois memerintah dan dunia yang kacau bergabung, seluruh dunia yang kacau bergetar hebat, seolah-olah gempa bumi besar telah terjadi. Kekuatan dunia yang tak berujung bangkit dari dunia yang kacau, dan seluruh dunia yang kacau meluas dengan liar pada saat ini. Dan nafas dunia yang berkali-kali lebih menakutkan dari sebelumnya melonjak keluar dari kehampaan dunia yang kacau tanpa bisa dijelaskan. Memasuki tubuh Qin Chen. Ledakan. Seluruh tubuh Qin Chen ditangguhkan dengan cepat. Dia bisa merasakan bahwa aura di dunia yang kacau sedang mengalami transformasi yang luar biasa, dan untaian kekuatan dunia bergabung ke dalam tubuh Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen tanpa diduga, dia menemukan bahwa kesadaran ilahinya telah dengan cepat bergabung dengan Dao surgawi dari dunia yang kacau. Ledakan. Pada saat ini, Qin Chen langsung berubah menjadi Tao surga di dunia yang kacau, dan dengan jelas merasakan semua perubahan yang terjadi di dunia yang kacau. Apakah ini kekuatan alam tatanan abadi? Qin Chen jelas merasakan kekuatan dunia bawah yang mengatur dunia bawah bahwa leluhur dari banyak sekali tulang bergabung ke dalam dunia yang kacau. Perasaan menelan dan menyerap aslinya napas benar-benar berbeda. Jika perasaan Qin Chen sebelumnya hanya untuk memahami aturan Shen Ming tingkat abadi dari perspektif eksternal, maka Qin Chen sekarang hampir setara dengan memiliki aturan tingkat abadi ini. Dia adalah aturannya, dan aturannya adalah dia. Perasaan ini. Qin Chen merasa samar, seolah-olah dia telah menguasai aturan tingkat abadi. Baginya, ini adalah pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan memiliki manfaat luar biasa untuk pemahamannya tentang cara aturan di dunia yang kacau. Wang Wumingzu, yang menyatu dengan surga dunia, juga memperhatikan perubahan Qin Chen, dan tiba-tiba melebarkan matanya. Aturan kepemilikan ini, bagaimana mungkin? Wang Wumingzu merasa ngeri. Melampaui 3 alam, 1 langit dan 1 bumi. Setiap kali 1 level dinaikkan, kesulitannya akan meningkat berkali-kali lipat. Tahap transendensi pertama adalah alam reinkarnasi dan takdir, yang melampaui siklus alam semesta, berdiri di luar alam semesta, dan bisa abadi. Kesulitannya sangat tinggi sehingga hampir seperti mendaki ke langit. Dan detasemen ganda adalah alam dari segudang dewa, yang perlu mengubah dirinya menjadi proyeksi yang jelas dan teratur, dan menjelma menjadi hantu para dewa. Kesulitan semacam ini juga sangat menakutkan, tidak lebih lemah dari detasemen prestasi.
Adapun tahap ketiga detasemen itu adalah alam keteraturan abadi. Dalam keadaan ini, pemahaman tentang aturannya sendiri akan mencapai keadaan keabadian, dan kekuatan suatu aturan dapat benar-benar dikendalikan secara ekstrim. Langit dan bumi, matahari dan bulan, dan alam semesta dihancurkan, tetapi aturannya abadi. Apa artinya ini? Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu di dunia dapat dihancurkan, tetapi aturannya akan bertahan selamanya. Oleh karena itu, ketidakmelekatan tingkat ketiga adalah pencapaian sejati di bidang aturan dan pencapaian tertinggi. Itu juga yang paling sulit dari tiga alam ketidakmelekatan. Mereka yang bisa melakukan ini adalah yang terbaik di era pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di alam semesta. Hal yang paling sulit adalah bagaimana membuat aturan bertahan selamanya. Aturan, ketiadaan, halus perasaan setiap orang berbeda. Misalnya, kehidupan paling sederhana, setiap makhluk hidup di dunia memilikinya, pangeran dan jenderal pengemis dan orang biasa juga memilikinya, dan hanya ada satu kehidupan. Terlepas dari tinggi atau rendahnya, dan setiap makhluk hidup adalah sama. Tetapi orang yang berbeda merasakan hidup dan memiliki pemahaman yang berbeda. Dan kehidupan yang sama dapat menghasilkan pemahaman yang berbeda tentang kehidupan, inilah keluasan dan ketidakterbatasan aturan. Karena kehidupan setiap orang, jalan yang ditempuhnya berbeda-beda, yang bisa dikatakan unik. Tidak hanya kehidupan yang benar, kematian juga sama. Orang yang berbeda memiliki pemahaman yang berbeda tentang kematian, dan bahkan orang yang sama menghadapi kematian pada tahap yang berbeda, dan persepsi yang mereka dapatkan sama sekali berbeda. Dapat dikatakan bahwa 10.000 orang memiliki 10.000 pemahaman tentang hidup dan mati, dan mereka akan memiliki persepsi yang berbeda dalam 10.000 periode waktu yang berbeda. Aturannya sama. Hukum tidak bisa diturunkan. Alam tatanan abadi yang berbeda akan memiliki pemahaman yang sama sekali berbeda tentang aturan yang sama. Ini tidak dapat diajarkan, dan setiap orang perlu menggunakan hidup mereka untuk mengukurnya. Itulah mengapa sangat sulit untuk mencapai transendensi rangkap tiga, karena tidak dapat diajarkan sama sekali, dan setiap orang harus keluar dari caranya sendiri. Keluar dari cara abadinya sendiri. Bisa sekarang. Qin Chen sebenarnya memiliki aturan. Bagaimana mungkin Wan Gu Mingzu tidak terkejut? Ini setara dengan fakta bahwa Qin Chen sedang berjalan di jalan abadi Raja Hantu Senming saat ini. Pemahaman Raja Hantu Senming tentang jalan Senming akan sepenuhnya dipahami oleh Qin Chen. Tanpa ada kelalaian, dan diubah menjadi miliknya persepsi. Tatanan abadi semacam ini, yang tidak dapat diteruskan secara pribadi, telah menjadi hampir tidak berdaya di depan Qin Chen. Dapat dikatakan bahwa selama Qin Chen mau, dia dapat berjalan kembali di jalur Raja Hantu Hutan. Dan dia dapat langsung mengubah pemahamannya tentang jalan kegelapan hutan menjadi tatanan abadi dan mencapai alam tatanan abadi. Hal mengerikan macam apa ini? Saat ini, hati Wang Mingzu bergetar, dan dia sangat terkejut karenanya, yang jauh lebih mengejutkan daripada apapun yang diberikan Qin Chen padanya sebelumnya. Mengapa reinkarnasi kosmik begitu populer di lautan alam semesta? Karena orang reinkarnasi kosmik menyatu dengan alam semesta asal, dan telah menyadari jalan langit asli dari alam semesta asal. Ia dilahirkan untuk dapat memadatkan hukum-hukum dan mencapai penampakan hukum. Orang reinkarnasi kosmik ditakdirkan untuk menjadi detasemen dari segudang dewa ganda. Dan apa yang dilakukan Qin Chen sekarang setara dengan jenis reinkarnasi kosmik yang berbeda. Ia dilahirkan dengan perasaan jalan abadi Raja Hantu Hutan Gelap. Selama dia mau, dia ditakdirkan untuk mencapai tatanan abadi di jalan hutan gelap dan memasuki alam transendensi rangkap tiga. Bagaimana melawan langit? Ledakan. Pada saat ini, kekuatan di seluruh dunia yang kacau melonjak dengan liar, dan kesadaran Qin Chen dengan cepat jatuh pada Wang Mingzu. Wan Gu, jangan terganggu, berkonsentrasilah. Qin Chen mengerutkan kening, dan berkata dengan tajam, Wan Gu Mingzu masih terganggu saat ini. Ah, ya. Wang Mingzu terkejut, dan buru-buru sadar, mengabdikan dirinya untuk menyatu dengan dunia yang kacau. Gemuruh. Kekuatan matahari yang mengepul mengalir turun, dengan cepat mengisi aura biasa di tubuhnya pada saat ini.
Wang Mingzu terkejut menemukan bahwa tubuhnya yang semula tidak dapat disembuhkan sedang diperbaiki dengan cepat dan rohnya serta roh Raja Hantu Hutan Laut juga menjadi semakin sempurna, hampir tanpa cacat. Yin dan Yang bergabung. Seberapa efektif itu? Wang Mingzu sangat gembira di hatinya, pada saat asal-muasal hutan dan dunia kekacauan benar-benar menyatu, boom aura aturan yang lebih menakutkan muncul. Ini adalah jalannya 10.000 tulang. Ini adalah jalan asli Wang Mingzu yang sebenarnya, kekuatan jalan yang telah mencapai akhir tatanan abadi langsung didesak oleh Wang Mingzu untuk bergabung dengan dunia yang kacau lagi. Raungan yang mencengangkan bergema di seluruh dunia yang kacau, dan Wang Mingzu benar-benar tenggelam di dalamnya. Seperti mengembara di lautan tempat Yin dan Yang menyatu. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa aura Wang Mingzu dan Qin Chen meningkat pesat dan menjadi semakin sempurna. Dan ketika leluhur Myriad Bone Netherworld bergabung dengan Dao Surgawi dari dunia yang kacau. Pada saat ini, tempat yang sangat gelap di tanah terlantar. Angin hantu bertiup, dan ada suasana suram, sebuah istana hitam dan sederhana yang megah berdiri di dunia tandus ini. Dalam radius ribuan mil dari istana yang sederhana dan gelap, ada mayat dan tulang di mana-mana, seperti neraka di bumi. Tempat ini adalah salah satu area terlarang di tanah terbengkalai, Aula Raja Hantu. Aula Raja Hantu didirikan oleh Raja Hantu Senming sendirian, telah berdiri di tempat yang ditinggalkan selama ratusan juta tahun, telah melalui banyak perang dan masih berdiri. Dapat dikatakan telah ada selamanya dan memiliki sejarah yang panjang. Tapi hari ini, orang-orang di Istana Raja Hantu dilanda kepanikan. Sekelompok orang kuat dari Istana Raja Hantu berkumpul bersama, dengan wajah sedih dan wajah ketakutan. Sebagai salah satu area terlarang di tanah terbengkalai, Istana Raja Hantu secara alami mendapat informasi yang sangat baik. Pertarungan antara Raja Hantu Hutan dan pemilik makam Dewa Kematian telah dikabarkan untuk pertama kalinya. Jangan lupa subscribe channel Dongeng Donghua. Terjadi kepanikan tak berujung. Dalam sejarah panjang Istana Raja Hantu, sudah berkali-kali Raja Hantu berperang melawan orang-orang, tetapi tidak pernah seperti hari ini, di mana Raja Hantu mati dan mati. Dan tidak ada berita tentang itu. Tuan Muda Minghe, bolehkah saya bertanya apakah masih belum ada kabar dari Raja Hantu? Di Aula Raja Hantu, ada banyak pria kuat dari Aula Raja Hantu, pria dan wanita. Di Istana Raja Hantu Senming adalah eksistensi yang benar-benar tertinggi, pembangkit tenaga listrik di alam tatanan tiga abadi. Dan selama bertahun-tahun, Raja Hantu dunia bawah telah menaklukkan banyak orang kuat di tanah terlantar. Di bawah Raja Hantu dunia bawah, ada total 6 jenderal hantu, yang masing-masing telah mencapai tingkat transendensi kedua, dan mereka adalah tulang punggung Istana Raja Hantu. Sekarang para pemimpin di sini adalah 6 jenderal hantu di bawah komando Raja Hantu. Serta orang kuat lainnya di Aula Raja Hantu, mereka semua dengan gugup menatap pria muda berwajah hitam dengan jubah sisik di atas mereka, dengan antisipasi pada mereka wajah. Orang ini, bernama Ming Ye, adalah yang paling potensial di antara banyak keturunan Raja Hantu Hutan. Kali ini, ketika semua orang di Aula Raja Hantu mendengar berita itu, mereka bergegas kembali ke Aula Raja Hantu dengan tergesa-gesa. Hanya untuk menanyakan tentang berita Raja Hantu Senming dari Ming He. Dari dunia luar, segala macam berita keluar dari langit. Sebagai contoh, Raja Hantu Hutan telah dipenggal oleh penguasa makam Dewa Kematian, dan jatuh ke Gui Kuling Ridge tanpa tulang yang tersisa. Sebagai contoh lain, Raja Hantu dari dunia bawah hutan terluka parah, dan hidup dan matinya tidak diketahui saat ini, dan dia akan jatuh kapan saja. Selain itu, ada juga desas-desus bahwa penguasa makam Dewa Kematian memimpin banyak orang kuat dari pemakaman Dewa Kematian ke Istana Raja Hantu. Dengan maksud untuk menghancurkan Balai Raja Hantu. Semua jenis berita disampaikan, dan mereka tidak dapat menghubungi Raja Hantu Hutan saat ini, jadi mereka secara alami sangat ketakutan. Di antara begitu banyak orang, satu-satunya yang paling mungkin menghubungi Raja Hantu Senming adalah Ming He, yang merupakan tuan muda dari Istana Raja Hantu. Jenderal Hantu, jangan khawatir, ayah saya supernatural, dan dia secara alami baik-baik saja. Berita dari dunia luar semuanya ilusi.
Saya harap kalian para jenderal hantu tidak panik. Kata Ming He dengan tenang, nadanya memaksakan diri untuk menjadi tenang, tetapi kedalaman matanya tetapi tidak bisa menyembunyikan jejak kepanikan yang tidak disengaja. Karena, setelah mengetahui berita itu, dia telah mengirim pesan kepada ayahnya, Raja Hantu Dunia Bawah, berkali-kali, tetapi tidak ada berita. Yang membuat hatinya tenggelam dan dia merasa tidak enak. Pada tahun-tahun sebelumnya, situasi seperti itu tidak pernah terjadi. Di bawah, Jenderal Hantu Gui Kui terkemuka bertubuh kekar, dan berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, tolong kirim pesan ke Raja Hantu Sen Ming sesegera mungkin. Sekarang ada berbagai rumor dari dunia luar bahwa Raja Hantu kita istana sangat membutuhkan kembalinya Tuan Raja Hantu. Untuk mengguncang hati tentara. Titik petik 2. Tolong juga kirim pesan ke Tuan Raja Hantu sesegera mungkin untuk menghilangkan bahaya balai Raja Hantu saya. Juga berbicara dalam bahasa Hong Seng, dan suaranya seperti guntur. Ming He sedikit menyipitkan matanya, menatap Jenderal Hantu Gui Kui, yang merupakan duo Jenderal Hantu Kui yang transenden, dan sekarang menjadi orang terkuat di Aula Raja Hantu. Jadi tentu saja dia tidak boleh diremehkan. Jenderal Hantu Yu Kui, yakinlah. Tuan muda saya telah mengirimkan pesan kepada ayah saya sesegera mungkin, dan ayah saya akan kembali dalam beberapa hari. Selama periode ini, saya juga meminta Jenderal Yu Kui untuk memerintah banyak orang berkuasa di Istana Raja Hantuku, agar tidak menimbulkan kekacauan, jika tidak. Semua jenderal harus mengetahui metodenya. Ming dia melirik semua orang yang hadir. Mendengar kata-kata itu, semua orang yang hadir saling menatap. Mereka secara alami menyadari metode Raja Hantu Hutan, dan kata-kata Tuan Muda Ming He sebenarnya adalah peringatan bagi mereka. Jika itu masalahnya, maka saya akan pergi dulu. Jenderal Hantu Cukui menangkupkan tangannya, dan memimpin kerumunan untuk berbalik dan meninggalkan ruang pertemuan. Ming Ye, yang duduk di atas menghela napas lega punggungnya bermandikan keringat dingin. Ming Ye, benarkah ayahmu akan segera kembali? Setelah Jenderal Hantu Kui pergi, sekelompok wanita hantu keluar dari belakang aula utama dipimpin oleh wanita muda terkemuka, mereka semua memandang Mingan dengan cemas. Ibu, mengapa kamu membawa banyak anggota keluarga ayahmu ke aula utama, mengapa kamu tidak segera kembali? Kata Ming He dengan tergesa-gesa. Wanita muda terkemuka memiliki sosok yang anggun, wajah cantik, dan pesona yang unik. Dia berkata dengan cemas dan panik, gadis-gadis Anda semua sudah mendapat kabar. Mereka mendengar bahwa sesuatu terjadi pada ayah Anda, dan memohon kepada ibu saya untuk datang selesai, dan ibuku juga panik. Segera. Anda adalah tuan muda dari Balai Raja Hantu, tolong beritahu ibumu, apakah ada yang salah dengan ayahmu? Ibu. Geram Ming He, menyela anak muda itu. Wanita. Dengan kekuatan ilahi ayahku, bagaimana sesuatu bisa terjadi? Kamu tinggal di aula dalam dengan tenang, dan tidak akan terjadi apa-apa, dan kamu. Ming He tiba-tiba melihat ke banyak wanita mempesona di belakang wanita muda terkemuka, dan berkata dengan dingin, kamu menyemangati ibuku majulah, apakah kamu tahu apa kejahatannya? Di belakang wanita muda itu, seorang wanita hantu ramping dengan gaun kasa gelap buru-buru berkata, Kakak Ok, kami melakukan ini karena kami khawatir dengan suamimu. Keamanan. Sekarang dunia luar menyebarkan desas-desus, dan kami merasa tidak nyaman. Itu sebabnya. Sebelum orang ini selesai berbicara, Ming He tiba-tiba mendengus dingin, dan ketika dia mengangkat tangannya, gadis hantu itu berteriak. Kaget dan langsung jatuh ke tangan Ming He, mencubit lehernya dengan 5 jari, dan melayang di udara kesulitan bernapas tidak bisa bergerak. KKEG. Hentikan ini ibu keduamu. Di bawah, banyak wanita hantu berseru, dengan ekspresi panik. Tidak tergerak Ming Ege menatap dingin ke arah wanita hantu di depannya, dan berkata dengan suara dingin, ayah keluar kali ini karena menyelidiki jatuhnya saudara Su. Jika sesuatu terjadi pada ayah, itu karena saudara Su Anda sebagai ibu sudi, dia tidak tegas dengan sudi di waktu normal, tetapi sekarang sesuatu terjadi, tuan muda saya cukup baik untuk tidak membunuh Anda, tetapi Anda berani bertindak liar di sini, tersesat. Ming dia melambaikan tangannya. Ledakan.
Wanita hantu itu terbang keluar dengan berat dan menabrak dinding di sebelahnya, seluruh tubuhnya lemas, dia memuntahkan darah, dan memandang dengan ngeri pada hantu seperti setan di atas. Apakah kamu masih akan keluar? Jika ada waktu lain, apalagi kepalamu, bahkan anak-anakmu tidak akan bisa bertahan. Saat itu, jangan salahkan aku karena tidak memikirkan persaudaraan, Mendengus dingin. Ming-e melambaikan tangannya yang besar, kemarilah, kalahkan mereka. Ya. Segera penjaga hantu melangkah maju dan membawa semua wanita di aula. Ayah, ada apa denganmu? Bahkan jika kamu mati, kamu akan mati kembali. Ming-e mengepalkan tinjunya, matanya dingin, dan kebingungan tak berujung muncul di hatinya. Jika sesuatu terjadi pada ayahnya, itu akan menjadi akhir dari istana Raja Hantu. Selama bertahun-tahun, berapa banyak kekuatan yang telah disinggung oleh Balai Raja Hantu di tanah terbengkalai. Tanpa kekuatan area terlarang, tetapi dengan nama area terlarang, saya khawatir itu akan dibagi oleh banyak kekuatan dalam sekejap, dan tidak akan ada tulang yang tersisa. Antara lain, tanpa Raja Hantu dunia bawah, dengan dia sendirian di puncak tingkat pertama, bahkan Gui Kui dan yang lainnya mungkin tidak dapat menekannya, apalagi menahan istana Raja Hantu. Tidak, aku harus mengemas banyak harta. Jika sesuatu terjadi pada ayahku, aku harus pergi secepat mungkin. Sedikit keganasan melintas dari kedalaman mata Ming Ye. Pada saat ini, di bagian lain dari aula Raja Hantu, 6 jenderal hantu berkumpul bersama. Kakak Yukui, apakah yang dikatakan Tuan Muda tadi benar? Benarkah Tuan Raja Hantu akan segera kembali? Bisik jenderal hantu lainnya. Jenderal hantu lainnya juga waspada di sekitar mereka. Benarkah atau tidak, apakah itu penting? Mata Gui Jiang dingin, kamu tahu metode Tuan Raja Hantu dengan sangat baik. Meskipun Tuan Dewa Makam Kematian kuat, dia ingin membunuh Tuan Raja Hantu dengan tenang. Ini tidak akan pernah mudah. Maksudmu, Tuan Raja Hantu aman dan sehat? Seorang jenderal hantu berkata dengan ramah. Mata Yukui suram, tetapi dia sama sekali tidak senang, dan berkata dengan dingin, tapi rumor dari dunia luar bukannya tidak berdasar. Aku telah mengirim bawahanku untuk menanyakan tentang Gui Kuling itu. Berubah menjadi reruntuhan. Apa? Semua orang tersentak, Gui Kuling adalah salah satu tempat terlarang di tanah terlantar, jadi apa masalahnya? Selain itu, dengan kekuatan Tuan Raja Hantu, jika dia aman dan sehat, dia mungkin dapat kembali dalam waktu singkat, tetapi kali ini sudah begitu lama, dunia luar telah menyebar dengan liar. Dan tidak ada berita tentang dia. Benar-benar aneh. Jenderal Hantu Ekui berkata dengan dingin, Tuan Muda berbicara sebelumnya, meskipun nadanya nyaring, tetapi alisnya kurang percaya diri, saya khawatir dia punya pikiran lain. Maksud kakak Yukui. Jenderal hantu lainnya semua mengubah warna mereka. Kakak Yukui, kamu adalah kepala dari 6 jenderal hantu besar kami. Kami bersedia maju dan mundur bersama kakak Yukui, hidup dan mati bersama, kata Jenderal Yugui dengan suara berat. Itu benar. Meskipun 6 jenderal hantu dan aku agung di tanah terbengkalai, bagaimanapun juga kami mengandalkan kekuatan dari area terlarang. Jika sesuatu terjadi pada tuanmu, kami secara alami akan bersiap untuk mundur. Sekarang area terlarang Laut Mati akan segera terbuka. Saya telah mempersiapkannya jauh-jauh hari, bahkan jika Tuan Raja Hantu tidak ada, jika saya dan yang lainnya bergabung, daerah terlarang lainnya pasti akan khawatir dan tidak akan membunuh gegabah. Tapi premisnya adalah kita harus bergabung. Ya, para hantu lainnya akan berkata satu demi satu. Untuk dapat hidup di tanah terlantar begitu lama, yang mana dari para jenderal hantu ini adalah Yiyu, mereka semua adalah rubah tua yang telah ada selama ribuan tahun. Jadi mereka secara alami mengetahui kebenaran melindungi diri mereka sendiri dengan bijak. Mereka sangat jelas bahwa tidak apa-apa untuk menghabisi banyak jenderal hantu mereka satu persatu, tetapi jika mereka maju dan mundur bersama. Terutama sekarang area terbatas Laut Mati akan segera dibuka dan banyak bawahan dibutuhkan, mungkin tidak ada jalan keluar. Petik 2. Tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Raja Hantu Yukui mengangkat tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam.
Maksud yang mulia, semua orang tahu kita tidak boleh mengkhianati sebelum kita tidak yakin apakah sesuatu terjadi pada yang mulia, jika tidak, kita akan mencari perlindungan di area terlarang lainnya di masa depan guru. Saya khawatir ini jalan buntu. Tidak. Ada penguasa zona terlarang yang akan memisahkan dirinya untuk kita. Ketat, dia telah baik kepada kita, jadi bagaimana dia bisa mengkhianati kita dengan mudah? Namun, jika sesuatu terjadi pada tuanmu, kamu tidak bisa menyalahkan kami. Kebenaran yang tidak berubah sejak zaman kuno, dan tidak ada yang akan mengatakan apapun. Raja Hantu Cukui mengatakan kata demi kata. Oke, mari kita dengarkan kakak. Ya. Semua orang mengangguk. Saat mereka berbicara, tiba-tiba Hantu Cukui mengubah ekspresinya, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit yang jauh. Itu. Aku melihat langit dan bumi di atas kepalaku, dan ada sosok yang samar-samar menakutkan datang dari langit, dan itu datang ke langit di atas istana Raja Hantu dalam sekejap. Sosok ini menjulang tinggi di atas langit, seperti dewa iblis yang tak tertandingi, menghadap istana Raja Hantu di bawah, ia jatuh begitu saja. Ledakan. Dalam sekejap, langit di atas seluruh aula Raja Hantu tiba-tiba menjadi gelap, dan sebuah telapak tangan besar dengan radius 10.000 mil jatuh seperti komet. Langsung meledak ke arah aula Raja Hantu di bawah, dan pada saat yang sama, kekuatan pengurungan yang menakutkan memblokir seluruh puluhan ribu mil kehampaan di sekitar aula Raja Hantu membuat kekuatan gelap di bagian dalam Kui Gui Jiang dan tubuh orang lain membeku. Kekuatan domain. Itu adalah penguasa area terlarang. Tidak bagus. Aktifkan formasi penjaga. Raungan kaget datang dari seluruh aula Raja Hantu. Dengan keras formasi kuno bangkit dari langit dan bumi di istana Raja Hantu, dipenuhi dengan aura hantu, dalam sekejap area dalam 10.000 li tampak berubah menjadi hutan neraka. Dengan hantu yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, bla-bla teriakan panjang berubah menjadi pita cahaya hitam legam, membentuk susunan hantu hitam yang menakjubkan. Ini adalah formasi besar yang dibangun oleh Raja Hantu Senming selama bertahun-tahun. Ini disebut formasi hantu Yindu, dan itu adalah formasi penjaga istana Raja Hantu. Diaktifkan dalam sekejap, itu berubah menjadi langit tak berujung yang menutupi Raja Hantu Aula. Siapa yang berani menyerbu istana Raja Hantu saya? Apakah Anda tidak takut bahwa istana Raja Hantu saya akan murka? Suara kemarahan terdengar, dan Tuan Muda Ming-e, yang membubung ke langit. Di sampingnya ada banyak orang kuat yang mengikutinya di istana Raja Hantu. Memberkati formasi besar, dan menanamkan sumber kekuatan terkuat. Boom boom boom. Di seluruh istana Raja Hantu, ribuan hantu Ki melonjak ke langit, bergabung ke dalam formasi, dan memberkati formasi. Aula Raja Hantu sangat marah. Bahkan Raja Hantu dari dunia bawah hutan berani membunuhnya, mengapa kamu masih takut dengan aula Raja Hantu yang kecil? Petik 2. Suara dingin bergema di antara langit dan bumi, dan tak berujung. Napas kematian menutupi langit, seperti 1000 pasukan, dan mendarat di formasi besar aula Raja Hantu dalam sekejap. Ledakan. Raungan yang mengejutkan bergema di seluruh langit dan bumi, dan seluruh formasi istana Raja Hantu bergetar di bawah nafas yang menakutkan ini, bergemuruh. Dan terus-menerus membuat suara ledakan yang menusuk telinga. Di bawah tatapan ngeri semua orang di aula Raja Hantu, nafas kematian yang menakutkan berlapis-lapis, dan terus menyerang dengan dahsyat. Dalam sekejap, retakan muncul pada formasi pelindung aula Raja Hantu. Saat berikutnya, ada ledakan dengan suara. Formasi hantu Yindu, yang bisa disebut tingkat transendensi 3, langsung hancur di bawah kekuatan seperti itu, berubah menjadi pita hitam tak berujung, terbelah menjadi beberapa bagian. Dan meledak ke segala arah. Nafas kematian yang mengerikan, seperti langit hitam yang jatuh, menabrak istana Raja Hantu. Jeritan melengking bergema, dan dalam sekejap, seluruh aula Raja Hantu benar-benar berubah menjadi neraka Senluo. Ribuan pembangkit tenaga listrik aula Raja Hantu langsung dimusnahkan di bawah nafas ini, berubah menjadi melakukan energi hantu, langsung menghilang ke dalam kehampaan. Kabut darah melayang turun, aura hantu memenuhi udara, dan dalam sekejap, istana Raja Hantu berubah menjadi neraka di bumi, sangat menyedihkan.
Di bawah dampak seperti itu, Master Top seperti Ming He dan Yu Kui Guijiang juga berlumuran darah, menatap hantu di atas kepala mereka dengan ngeri. Hantu ini datang selangkah demi selangkah dalam kehampaan, dan dalam sekejap mata ia muncul di langit di atas aula Raja Hantu, mengenakan jubah hitam, memegang sabit hitam, dan memancarkan kekuatan maut yang tak ada habisnya. Pemilik makam Dewa Kematian. Hehehe. Melihat penampilan lawan, banyak ahli di istana Raja Hantu semua ketakutan dan gemetar. Pemilik makam Dewa Kematian, orang yang datang ke sini adalah pemilik makam Dewa Kematian yang sangat menakutkan di banyak daerah terlarang di tanah terlantar. Mungkinkah tuanku benar-benar dibunuh oleh pemilik makam Dewa Kematian? Melihat penguasa makam kematian mendekat dengan begitu angkuh, termasuk Jenderal Hantu Yukui dan yang lainnya, ada jejak keputusasaan di hati mereka. Dan mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Apakah Raja Hantu Dunia Bawah kembali? Biarkan dia keluar dari kursi ini. Petik 2. Suara kemarahan bergema di seluruh dunia, seperti guntur, dan langsung meledak di telinga semua orang kuat di aula Raja Hantu. Mengejutkan mereka semua lemah, hampir semuanya lemas, tidak bisa berdiri tegak. Tuan makam Dewa Kematian menyaksikan serigala sebagai elang, dan seperti dewa, dia datang ke istana Raja Hantu dan menyapu semuanya. Ledakan. Perasaan ilahi yang kuat seperti lautan luas, dan itu menyebar dalam sekejap, menyapu seluruh wilayah istana Raja Hantu dalam sekejap, mencari segalanya. Alasan yang paling mungkin untuk Raja Hantu Hutan yang terluka parah adalah bersembunyi di istana Raja Hantu untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Bab 5323. Setan Tua Hantu Misterius. Begitu pemilik makam Dewa Kematian datang ke aula Raja Hantu, dia berteriak dengan dingin, dan kesadarannya yang kuat menyapu seluruh aula Raja Hantu tanpa ragu-ragu. Gemuruh. Seberapa mengerikan kesadaran pemilik makam Dewa Kematian. Itu bisa disebut lautan luas, dan baru saja tersapu, itu langsung menyelimuti seluruh istana Raja Hantu, membuat sulit bagi banyak orang kuat di istana Raja Hantu untuk bernapas. Seolah-olah mereka akan mati lemas. Pembangkit tenaga 3 detasemen tidak ada bandingannya dalam kekuatan, dan jika dia tidak mencapai level ini, dia sama sekali tidak berdaya untuk bertarung. Saat ini, dalam kehampaan di kejauhan, itu makam penguasa Dewa Kematian. Dia datang ke istana Raja Hantu dengan cara ini untuk mencari Raja Hantu Hutan Dunia Bawah. Mungkinkah Raja Hantu Hutan Dunia Bawah masih hidup? Jika tidak, penguasa makam Dewa Kematian tidak akan mengatakan apa yang dia katakan sebelumnya. Aku hanya tidak tahu apakah Raja Hantu Dunia Bawah ada di aula Raja Hantu. Menjadi perang besar. Di kejauhan, kehampaan. Serangkaian pikiran dewa yang menakutkan tiba-tiba muncul, dan beberapa aura kuat yang tidak kalah dengan pemilik makam Dewa Kematian mulai berkomunikasi dalam sekejap. Ini adalah penguasa kota terlarang yang datang ke istana Raja Hantu dari kota yang ditinggalkan dan berbagai daerah terlarang setelah mendengar berita tersebut. Hanya saja tanpa mengetahui situasinya dengan jelas, mereka hanya mengintai di sini dan tidak langsung datang, tetapi kebetulan melihat pemandangan di depan mereka. Aula Raja Hantu. Wajah Master Makam Dewa Kematian itu suram, dan kesadarannya menyapu segala arah. Gemuruh. Kesadaran spiritual yang kuat menembus ke dalam kehampaan apapun, tidak melepaskan bahkan batu, pohon, atau bagian kecil pun. Sebelumnya, setelah pemilik makam kematian meninggalkan Ghost Crying Ridge, dia mengikuti nafas luar angkasa untuk segera melacak keberadaan Raja Hantu Hutan. Pemilik makam Dewa Kematian percaya bahwa dengan kemampuan dan kemampuannya, tidak akan ada masalah sama sekali jika dia ingin menemukan Raja Hantu Hutan yang terluka parah. Tetapi pada akhirnya, pemilik makam Dewa Kematian benar-benar kecewa, dia terbang ke banyak tempat dan dengan hati-hati memeriksa setiap ruang kosong. Bahkan jika ada fluktuasi spasial yang tidak normal, dia masih benar-benar kehilangan jejak Raja Hantu. Hantu Hutan. Bagaimana ini bisa membuat penguasa makam Dewa Kematian tidak marah? Dia kehilangan doppelganger, jenderalnya jatuh, dan setelah melalui pertempuran yang begitu besar, dia bahkan menderita banyak trauma di bawah kristal sumber laut mati. Tetapi pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa, bagaimana dia bisa menerimanya?
Tentu saja, air laut mati itulah yang paling dipedulikan oleh pemilik makam Dewa Kematian. Harta karun seperti itu terkait dengan perjalanan selanjutnya ke area terlarang di Laut Mati, dan dia harus mendapatkannya. Oleh karena itu, setelah mencari Raja Hantu Senming tanpa hasil, dia segera datang ke Istana Raja Hantu. Menurut tebakannya, kemungkinan Raja Hantu Senming yang terluka parah muncul di Istana Raja Hantu seharusnya sekitar 30%, tetapi hanya 30%. Lagi pula, jika Raja Hantu Hutan Dunia Bawah bersembunyi di Istana Raja Hantu dalam kondisi cedera serius, dia hanya bisa menjadi target. Itu hanya bisa dianggap sebagai pilihan putus asa. Sekarang setelah itu datang, dia benar-benar kecewa. Akal sucinya menyapu setiap inci tanah di aula Raja Hantu, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Raja Hantu dari dunia bawah hutan. Raja Hantu Hutan sepertinya telah menghilang begitu saja tanpa jejak. Di mana Raja Hantu Hutan ini bersembunyi? Mata pemilik makam Dewa Kematian itu suram dan dia melihat sekeliling, jejak keganasan tiba-tiba melintas di matanya. Aura menakutkan langsung keluar dari dirinya, dan tiba-tiba menekannya. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh aula Raja Hantu bergetar hebat, bebatuan yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan banyak gunung dan hutan langsung dimusnahkan, suasana yang menakutkan seperti itu ditekan. Menyebabkan banyak orang biasa di aula Raja Hantu mengeluarkan raungan sedih, langsung. Hancur ketakutan pecah menjadi kabut darah. Itu hanyalah pembantaian. Gumpalan nafas kehidupan naik, dan langsung terserap ke tangan pemilik makam Dewa Kematian. Dalam kekosongan, tubuh Mingan yang ditekan oleh kekuatan ini berderit, matanya langsung memerah, dan ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Tuan Makam Dewa Kematian, ayahku belum kembali. Jika Tuan Makam Dewa Kematian ingin menemukan ayahku, dia bisa menunggunya kembali. Tetapi tampaknya tidak baik untuk menghancurkan pembentukan aula Raja Hantu saya dan bunuh banyak orang di aula Raja Hantu saya. Benar, aula Raja Hantu saya adalah salah satu area terlarang di tanah. Terbengkalai, tolong hentikan, Tuan Penguasa Makam Kematian. Kata Ming He, menahan diri ketakutannya, gemetar ketakutan. Pemilik makam Dewa Kematian datang ke aula Raja Hantu dengan begitu sombong, dan membunuh banyak orang kuat di aula Raja Hantu dengan tangannya. Jika terus seperti ini, bahkan dengan basis kultivasinya, pada akhirnya dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Tidak begitu bagus. Master Makam Dewa Kematian melirik Ming He dengan dingin, dengan jejak sarkasme tergambar di sudut mulutnya. Seseorang yang terlepas di puncak tingkat pertama juga layak berbicara sendiri. Kamu, apakah kamu tuan rumah Istana Raja Hantu saat ini? Master Makam Dewa Kematian berhenti dalam sekejap dan berkata dengan acuh tak acuh. Jejak niat membunuh yang ganas tiba-tiba turun ke tubuh Ming He, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar, seolah setengah dari kakinya berada di ambang kematian. Tuan-tuan Makam Dewa Kematian, junior ini, Mingan, adalah tuan muda dari Istana Raja Hantu. Mingan menelan ludah, menahan rasa takutnya dan berkata, Tuan muda. Tuan Makam Dewa Kematian mencibir, Raja Hantu Senming hilang, dan sekarang hanya ada 2 atau 3 kucing besar dan anak kucing di aula Raja Hantu. Apakah layak disebut terlarang area? Dia melihat sekeliling, dan matanya tertuju pada kerumunan di tubuh Jenderal Hantu Yukui terkuat di dunia. Kamu seharusnya menjadi orang terkuat di Istana Raja Hantu sekarang. Kata pemilik makam Dewa Kematian dengan acuh tak acuh. Ditatap oleh penguasa makam Dewa Kematian, makam Jenderal Kematian bergetar, dan buru-buru berkata. Xia Kui adalah pemimpin dari 6 Jenderal Hantu di bawah komando Raja-Raja Hantu. 6 Jenderal Hantu. Beberapa jenderal hantu besar semuanya adalah transendensi tingkat kedua, tetapi di mata raksasa seperti dia tingkat transendensi kedua tidak diragukan lagi hanyalah seekor semut. Dia mengangkat tangannya. Ledakan. Energi tak terlihat melonjak dan Tuan Muda Ming He, Jenderal Hantu Yukui dan yang lainnya ditangkap dalam kehampaan dalam sekejap tubuh mereka ditindas dengan kejam. Retakan muncul di mana-mana di tubuh, dan mereka terluka dalam sekejap. Ini adalah kekuatan tatanan abadi, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh hantu Yukui dengan detasemen ganda ini. Tuanku, penguasa makam Dewa Kematian, tolong maafkan aku.
Jenderal Hantu Yukui berkata dengan ngeri. Permisi, di mana Raja Hantu Dunia Bawah? Kalian semua harus punya cara untuk mengiriminya pesan, kan? Segera kirimi dia pesan dan biarkan dia kembali, jika tidak, aku akan menghancurkan balai Raja Hantu ini, penguasa. Makam Dewa Kematian berkata dengan dingin. Tuan penguasa Makam Dewa Kematian, kami telah mengirimkan pesan kepada Tuan Raja Hantu. Tetapi tidak ada berita dari Tuan Raja Hantu. Banyak orang kuat di balai Raja Hantu hanya merasakan tubuh fisik mereka hancur sedikit demi sedikit. Dan emosi tak berujung muncul di hati mereka, ketakutan, jika ini terus berlanjut, dalam sekejap mereka akan meledak dan mati di tempat karena tidak tahan dengan kekuatan keteraturan. Tidak ada berita. Sebagai Tuan Muda Istana Raja Hantu, bisakah kamu juga tidak bisa menghubungi Raja Hantu Hutan? Tuan. Makam Dewa Kematian memandang Ming He, dan kekuatan tak terlihat turun. Ah! Ming He tiba-tiba berteriak, di bawah kekuatan penguasa Makam Dewa Kematian, tubuhnya hancur sedikit demi sedikit, dan darah menyembur keluar satu demi satu. Tuanku, saya tidak bisa menghubungi ayah saya benar-benar tidak bisa menghubungi. Ming Yi berkata dengan ngeri. Kalau begitu, apakah kamu tahu di mana Raja Hantu Hutan akan berada? Tuan Makam Dewa Kematian berkata dengan datar, tetapi itu terdengar seperti suara iblis bagi Ming He dan yang lainnya. Tuanku, junior ini tidak tahu, kata Ming He dengan gemetar. Aku tidak tahu. Hehehehe. Pemilik Makam Dewa Kematian tersenyum, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya, dan melihat kerumunan di bawah, ada sekelompok wanita mempesona, yang merupakan istri dari Raja Hantu Hutan. Tanah terbengkalai adalah tempat pemenjaraan. Sebagai eksistensi tertinggi di dunia ini, pemilik area terlarang tidak punya tempat tujuan. Yang bisa dia lakukan di waktu normal hanyalah bersenang-senang. Raja Hantu Hutan adalah salah satu pemain terbaik, dan tidak kurang dari 100 wanita di bawah namanya. Kelompok wanita mempesona ini adalah wanita dari Raja Hantu Hutan, di antara mereka ada basis kultivasi yang tinggi dan rendah, tetapi yang tinggi hanyalah detasemen tingkat pertama. Sehingga tidak bisa dianggap kuat. Dan di depan kelompok wanita ini, ada sekelompok pria dan wanita, nafas kehidupan lebih muda dari wanita mempesona ini, dan ada jejak Raja Hantu dalam kegelapan. Ini semua seharusnya anak-anak dari Raja Hantu Hutan, kan? Kekuatan tak terlihat membawa orang-orang ini ke depan pemilik Makam Kematian. Orang-orang ini tampak ketakutan dan meronta-ronta. Tuan Makam Kematian, Tuan, tolong biarkan anakku pergi. Di bawah, di antara kelompok wanita yang mempesona, seseorang berteriak ngeri. Berisik. Kata-kata itu jatuh. Ledakan. Orang yang membuka mulutnya meledak di tempat, langsung berubah menjadi genangan darah tanpa meninggalkan tulang. Ada keheningan di lapangan, dan kerumunan itu ketakutan, tidak ada yang berani berbicara lagi. Pemilik Makam Kematian memandang dengan acuh tak acuh pada sekelompok anak Raja Hantu Hutan, dan berkata dengan acuh tak acuh. Kalian semua adalah anak Raja Hantu Hutan, apakah kamu tahu keberadaannya? Tuanku, saya tidak tahu. Kami benar-benar tidak tahu. Kerumunan menangis dan gemetar ketakutan. Suara tangisan dan teriakan menusuk dan menusuk, seperti api penyucian di bumi. Tidak ada cara untuk tidak takut di depan orang kuat seperti penguasa Makam Dewa Kematian, mereka yang dulunya agung benar-benar seperti semut. Di sisi lain, tidak peduli itu Jenderal Hantu Cukui atau Tuan Muda Ming He, mereka tidak berani bergerak atau berbicara. Karena mereka semua tahu bahwa siapapun yang bergerak akan mati di depan penguasa makam yang gila. Kematian. Aku tidak tahu. Master Makam Dewa Kematian tersenyum, tetapi senyum itu jatuh ke mata aula Raja Hantu, seperti iblis. Sekelompok anak menangis ketakutan dan mengangguk, aku benar-benar tidak tahu. Karena kamu tidak tahu, apa gunanya kamu? Engah. Segera tubuh Pangeran Hantu Wanita terkemuka meledak dan jiwanya terbang di tempat. Ah! Suara ketakutan langsung bergema di aula Raja Hantu. Dalam kehampaan, darah jatuh setetes demi setetes menodai tanah aula Raja Hantu menjadi merah. Bagaimana denganmu? Master Makam Dewa Kematian memandang yang lain lagi. Maafkan saya, Master of Deathstorm, tolong maafkan saya. Tolong, Master of Deathstorm, tolong biarkan saya pergi.
Saya benar-benar tidak tahu di mana ayah saya. Tolong maafkan saya. Sekelompok orang menangis dan ketakutan. Hehe, jika kamu tidak memberitahu keberadaannya hari ini, kamu semua akan mati. Kata-kata itu jatuh. Telapak tangan pemilik makam Dewa Kematian mengepal sedikit demi sedikit, dan kekuatan tak terlihat dalam kehampaan langsung menyelimuti semua orang. Ah! Ah! Tubuh semua orang berputar dan retak sedikit demi sedikit. Engah! 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 Di bawah kurungan kekuatan Death Lord, banyak anak raja hantu hutan memutar tubuh mereka dan meledak satu persatu, jeritan itu seperti api penyucian di bumi. Beberapa dari anak-anak ini bahkan dicintai oleh Raja Hantu Dunia Bawah Hutan, dan roh Raja Hantu Dunia Bawah tetap ada di tubuh mereka, tetapi bahkan jika mereka dibunuh, roh Raja Hantu Dunia Bawah Hutan tidak pernah turun. Titik. Saudaraku, selamatkan kami. Jenderal Hantu Yukui, bantu kami. Sebelum meninggal, sekelompok orang ini memandang Mingye dan Jenderal Hantu Zukui dengan ngeri dan putus asa, tetapi Mingye menundukkan kepalanya. Bahkan tanpa melihat saudara tiri ini. Ketika bencana sudah dekat, mereka terbang secara terpisah, dan dia tidak berani berdiri. Pada saat ini, ekspresi Jenderal Hantu Yukui sangat jelek, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melangkah maju, berkata Tuan, penguasa makam Dewa Kematian. Hah! Pemilik makam Dewa Kematian tiba-tiba menoleh, dan tekanan yang menakutkan tiba-tiba menekan hantu yang ada di tubuh. Ledakan. Nafas kematian mendidih, Gui Kui tidak menyelesaikan kata-katanya, dia hanya memuntahkan seteguk darah, tubuhnya terbelah di tempat dan darah yang tak terhitung keluar dari seluruh tubuhnya. Hampir hancur secara langsung. Kekuatan ilahi maha kuasa puncaknya yang biasanya kuat sama sekali tidak mampu menahan kekuatan pemilik makam Dewa Kematian sama sekali saat ini. Dan dia menatap pemilik makam Dewa Kematian dengan ngeri. Ini, apakah kamu memiliki bagian untuk berbicara? Pemilik makam Dewa Kematian memberinya tatapan dingin, jangan khawatir, giliranmu, jangan khawatir. Bagaimana bisa pemilik makam Dewa Kematian didamaikan jika dia tidak menemukan Raja Hantu Dunia Bawah? Bahkan jika aula Raja Hantu dihancurkan, itu tidak akan ragu. Jenderal Hantu Chuokui gemetar, merasa putus asa, dia tidak berani bergerak sedikit pun. Pemilik makam Dewa Kematian menoleh untuk melihat kerabat Raja Hantu Hutan, dengan senyum kejam di sudut mulutnya. Sepertinya Raja Hantu yang paling kamu kagumi telah menyerah padamu dan meninggalkanmu untuk mati tanpa berita. Matanya dingin. Akhirnya, dia mengarahkan pandangannya pada Mingye. Aku tidak tahu, setelah membunuh putra kesayangannya, akankah Raja Hantu Dunia Bawah muncul? Mingye terkejut. Nafas kematian yang mengerikan menyelimutinya dalam sekejap. Tidak. Tuan makam kematian Tuan, tolong maafkan saya. Tuan. Muda Mingye gemetar dan buru-buru berkata dengan panik. Gumpalan kekuatan kematian menembus ke dalam tubuhnya, dan tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan suara robek, dan darah mengalir dari itu sedikit penguat keluar. Dia tiba-tiba panik dan berkata, Tuanku, penguasa makam Dewa Kematian, saya ingin tunduk kepada Tuanku dan melayani Tuanku seperti anjing. Mulai sekarang, saya akan menjadi anjing Tuanku. Aku hanya memohon Tuanku untuk tidak membunuhku. Ucapnya ketakutan. Dalam menghadapi kematian, dia ketakutan dan benar-benar menyerah pada dirinya sendiri. Hah! Pemilik makam Dewa Kematian tercengang dengan ini. Jelas, dia tidak menyangka Minghe memiliki tulang punggung seperti itu. Bukankah tuanmu ingin menemukan ayahmu? Aku adalah putra sulung ayahku, dan darah ayahku mengalir ke seluruh tubuhku. Selama tuanku bersedia menerima bawahanku, bawahanku bersedia menggunakan seni larangan darah, dan gunakan karma darah untuk menemukan ayahku untuk tuanku. Tidak, aku akan menemukannya. Jejak Raja Hantu Dunia Bawah. Pemilik makam Dewa Kematian. Dan pemandangan seperti itu langsung membuat Jenderal Hantu Yukui dan yang lainnya melihatnya dengan tak percaya. Putra yang paling dicintai dari Raja Hantu Hutan yang agung, sebenarnya sangat menipu ayahnya. Hehe, garis keturunan mencari jiwa ini mengingatkanku. Master makam Dewa Kematian mencibir, sayangnya, jika aku membunuhmu aku juga bisa mendapatkan esensi darahmu. Boom!
Begitu suara Tuan Kematian turun, tubuh Mingye langsung terbelah. Tidak, mata Tuan Muda Mingye ketakutan. Saat ini. Cukup. Penguasa makam Dewa Kematian, kenapa kau memperlakukan seorang junior seperti ini? Tiba-tiba, suara gemuruh bergema di seluruh dunia, dan dengan suara ini, dalam radius 10.000 mil tiba-tiba aura hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul. Wow! Aura hantu menutupi langit dan matahari, dan hantu yang tidak adil menari-nari di seluruh langit, seperti hantu menangis dan dewa melolong di bawah mata semua orang. Sosok agung tiba-tiba muncul dan turun ke sisi dunia ini. Ini adalah sosok yang diselimuti jubah hitam. Dengan satu langkah, nafas langit dan bumi yang tak berujung menyelimuti tubuhnya. Kekuatan aturan yang mengerikan dan nafas aturan yang dilepaskan oleh penguasa makam Dewa Kematian terus berkembang dan menghadapi setiap orang lainnya. Iblis tua hantu misterius. Melihat orang itu datang, pemilik makam Dewa Kematian mengerutkan kening. Setan tua hantu misterius adalah pemilik Lost Soul Valley di area terlarang dari tanah terbengkalai. Dia memiliki basis kultivasi yang mencapai langit, dan dia telah berlatih cara hantu misterius. Setan tua Suangui dan Raja Hantu Kegelapan memiliki hubungan yang baik. Mereka sering pergi berburu di Laut Mati bersama. Apakah ini untuk membela Raja Hantu Kegelapan? Hei, ada sesuatu yang menarik untuk ditonton. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Di langit yang jauh, aura tirani berkomunikasi satu sama lain. Mereka juga melihat perilaku membunuh pemilik makam Dewa Kematian, tetapi tidak ada yang mau mengambil tindakan. Di tanah terlantar, pembunuhan seperti itu terlalu jarang dan umum terjadi. Senior Suangui, selamatkan aku. Melihat penampilan iblis tua Suangui, dia berteriak dengan cemas seolah-olah dia telah melihat sedotan penyelamat. Suan Gui, apakah kamu ingin ikut campur dalam keluhan antara aku dan Raja Hantu Dunia Bawah? Kata pemilik makam Dewa Kematian dengan acuh tak acuh. Aliran aura kematian yang menakutkan melonjak dari tubuhnya, langsung berubah menjadi lautan tak berujung dan menyapu, mengunci dengan kuat ke hantu tua Suang Gui. Tuan makam Dewa Kematian, jangan salah paham. Setan tua Suang Gui melirik Mingan, dan kemudian tersenyum sedikit. Meskipun saya memiliki hubungan yang baik dengan Sen Ming, saya tidak ingin membela dia, dan aku tidak ingin ikut campur dalam hubunganmu. Aku hanya tidak ingin melihat pemilik makam Dewa Kematian membunuh secara membabi buta di aula Raja Hantu ini. Laut Mati akan segera dibuka. Setahu saya, orang-orang di bawah komando Raja Hantu Hutan telah mengumpulkan banyak jiwa. Jika mereka semua terbunuh, itu juga akan menjadi kerugian bagi tanah yang aku tinggalkan. Bawahanku, jika kamu mengambil air laut mati dariku, bukankah kamu kehilangan aku? Bunuh bawahanmu, ambil air laut mati. Mata Suangui Laomo berkilat. Di kejauhan, tuan lain dari area terlarang juga dipindahkan. Mereka juga sangat penasaran dengan konflik antara Raja Hantu Hutan dan penguasa makam kematian. Mungkinkah rumor bahwa Raja Hantu Dunia Bawah Hutan menguasai air laut mati itu benar? Jika itu masalahnya, saya khawatir saya tidak sabar untuk menanyakannya. Pikiran iblis tua Suangui bergerak dan dia berkata, saya tidak tahu apa hubungan antara penguasa makam Dewa Kematian dan Sen Ming. Jika memungkinkan, Anda dapat memberitahu saya bahwa saya bersedia menengahi di tengah untuk menyelesaikan keluhan antara kedua belah pihak. Iblis tua Suangui berkata dengan tulus. Bukan hanya saya, tetapi sekarang tanah terlarang laut mati akan segera dibuka. Saya percaya bahwa teman-teman lain yang hadir juga bersedia untuk menyelesaikan keluhan antara Anda dan bersekongkol untuk penyebab yang hebat. Secara alami, seseorang dapat merasakan aura mengerikan yang tersembunyi di kehampaan yang jauh. Orang-orang ini, masih terlalu dini untuk keluar entah dari mana, aku khawatir mereka semua mengejarku dan Raja Hantu Dunia Bawah. Dalam adegan sebelumnya di mana Raja Hantu Dunia Bawah menguasai air laut mati, ada terlalu banyak orang untuk dilihat di luar Gui Kuling. Secara alami, dia tidak bisa membunuh mereka semua, dan dia sudah lama berharap itu akan menarik perhatian master area terlarang lainnya. Sepertinya kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi.
Penguasa makam Dewa Kematian tergerak, dan menoleh untuk melihat Mingan. Kekuatan kematian yang mengerikan tiba-tiba melonjak dari tubuhnya dan langsung menutupi lawan. Engah. Di bawah mata Mingye yang ketakutan, tubuh fisiknya langsung terbuka, dan aliran darah menyembur keluar darinya. Dan darah di tubuhnya diekstraksi sedikit demi sedikit oleh penguasa makam Dewa Kematian. Senior Suangwei, kata Minghe dengan ngeri. Melihat ini, wajah setan tua Suangwei berubah drastis, dan aura hantu yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Wow! Aura hantu yang tak terhitung jumlahnya turun, langsung menutupi jangkauan tempat ini, bang bang bang. Domain aura hantu yang menakutkan dan domain kematian pemilik makam Dewa Kematian menabrak satu kelompok, membuat raungan keras. Tuan makam Dewa Kematian, tampaknya Yang Mulia tidak menganggapku serius lagi, kata Suangwei Laomo dengan dingin. Dentang. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sabit hitam pekat tiba-tiba muncul di depan pemilik makam Dewa Kematian. Boom, begitu sabit ini muncul, nafas kematian yang mencengangkan melonjak di langit dan bumi, dan terdengar suara berderak domain energi hantu yang baru saja dibentuk oleh iblis tua itu hancur. Sedikit demi sedikit di bawah tekanan ganda dari nafas sabit maut dari penguasa makam Dewa Kematian dan kekuatan domain kematian. Sabit Dewa Kematian ini. Suangwei Laomo mengecilkan pupil matanya, melihat sabit Dewa Kematian di depan master makam Dewa Kematian dengan ngeri. Ada desas-desus bahwa sabit kematian yang dimiliki oleh pemilik makam Dewa Kematian adalah harta transenden tingkat atas. Dia belum pernah melawannya sebelumnya, dan dia masih sedikit skeptis. Hari ini, ketika dia merasakan nafas sabit Dewa Kematian dari pihak lain, dia langsung mempercayainya. Itu adalah niat membunuh yang mengerikan, itu bisa menambah begitu banyak berkah ke wilayah kematian pemilik makam Dewa Kematian, sepertinya merepotkan. Suangwei Laomo ketakutan dan marah, meskipun domainnya diaktifkan kemudian, dia tidak begitu rentan terhadap domain kematian dari penguasa makam Dewa Kematian. Satu-satunya alasan adalah sabit kematian. Hal ini menyebabkan asal di tubuhnya mengamuk dengan liar, memancarkan aura hantu abadi yang mencengangkan. Pemilik makam Dewa Kematian tidak tergerak, tetapi hanya menatap iblis tua Suangwei dengan dingin. Sabit kematian di depannya terus diaktifkan, dan bahkan mengeluarkan suara mendengung, sebuah celah. Saya melihat master makam kematian berkata dengan dingin, Suangwei Laomo, Raja Hantu Senming membunuh Jenderal Makam Mingyan bawahan saya dan mengambil harta saya. Antara saya dan dia kita tidak akan pernah mati. Hari ini saya bisa memberi Anda wajah Suangwei Laomo. Jangan bunuh orang lain. Di Aula Raja Hantu, tetapi Tuan Muda Aula Raja Hantu akan membunuhmu hari ini. Masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu, yang terbaik adalah jangan ikut campur dalam urusanmu sendiri, kalau tidak aku tidak takut untuk bertanding denganmu di Falling Soul Valley. Pemilik makam kematian berkata dengan dingin. Sabit kematian di depannya semakin bergetar, dan aura kematian hitam melonjak keluar, menutupi hantu tua Suangwei. Rasa krisis yang kuat muncul di hati hantu tua Suangwei. Membuatnya berhati-hati dan tidak berani bertindak gegabah. Pada saat yang sama, pemilik makam Dewa Kematian tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan dengan embusan, Mingan yang sebelumnya agung meledak seketika. Dan esensi darah dan roh yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tangan pemilik makam Dewa Kematian di sejenak. Wajah Suangwei Laomo suram, tetapi dia dikunci oleh sabit kematian pemilik makam Dewa Kematian, dan dia tidak bergerak dari awal sampai akhir. Dia juga baru saja datang untuk membujuknya, dan memintanya bekerja keras untuk Raja Hantu Hutan, tetapi tidak ada pintu untuknya. Tentu saja, dia masih menginginkan wajah yang paling dasar, dan segera mendengus dingin. Tuan makam Dewa Kematian, aku, Suan Gui, akan memberimu wajah ini, tetapi jika kamu berani melakukan sesuatu hari ini, jangan salahkan aku, Suan Gui, karena tidak memberiku wajah. Tuan makam Dewa Kematian mencibir, mengabaikan hantu tua Suangwei, dan setelah mengumpulkan esensi darah Mingye, seluruh tubuhnya berkedip, dan dia segera meninggalkan istana Raja Hantu. Dan menghilang ke langit tak berujung. Dalam sekejap, udara kematian di seluruh langit menghilang seketika. Hanya hantu tua Suangwei dengan mata suram yang tertinggal. Ya, cerita pun bersambung.
Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.